Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali ke tempat ini untuk kita memuji dan membesarkan Tuhan. Kita mau agungkan namanya dan kita nanti mau terima tubuh dan darah Tuhan yang Tuhan sudah persembahkan buat setiap kita, untuk kita mengingat kematiannya. Baik, kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat setiap kami. Kami lihat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sertai kami, hingga hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Sungguh anugerah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan kami mau berikan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Engkau. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan Engkau. Kau pimpin sertai ibadah kami sore hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja sebebas-bebasnya. Apapun yang Kau mau lakukan, Kau sampaikan kepada setiap kami, biar itu terjadi semuanya atas kehendak-Mu Tuhan. Atas teman-teman kami dalam perjalanan Tuhan sertai, tibakan dengan selamat di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita menaikkan satu pujian. Kita mengatakan, Yesus Kau sungguh baik Tuhan.
luar biasa. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, segala penyembahan dalam hati kami itu menyenangkan hati-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersuka cita untuk semuanya Tuhan. Sebentar kami memuji-Mu lebih lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita puji Tuhan bersama. Mari sama-sama katakan. Karena berdua dan
pujian mari kita mau sampaikan. Sungguh besar Tuhan anugerah-Mu, kasih-Mu buat setiap kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh perhatian
segala hukuman dosa kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan. Bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, atas hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Adalah Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampailah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali dulu saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Oke, sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah 3 aspek iman. Sekali lagi, 3 aspek iman. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam 3 aspek dari iman, mari kita lihat terlebih dahulu tentang iman. Saya nggak bicara panjang lebar secara khusus tentang iman, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah banyak yang tahu iman itu apa. Tetapi satu yang mau saya tekankan, bahwa iman itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Jika kita pun disebut sebagai orang-orang yang beriman, orang percaya. Sebutan untuk umat Tuhan, ya, kata lainnya itu orang beriman, orang percaya, menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupan umat Tuhan haruslah memiliki iman. Kita lihat satu ayat saja ya, dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-6. Ibrani pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu kasih sekat Ibrani 11 atau beri tanda. Nanti ada beberapa ayat-ayat yang lain yang juga akan kita lihat dari Ibrani 11 ya. Ibrani 11 pada ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Nah, di bagian awal dari ayat 6 ini dikatakan tanpa iman tidak mungkin. Kata tidak mungkin itu berarti nggak bisa ditawar. Jadi dengan kata lain, kalau umat Tuhan tidak memiliki iman, maka pasti tidak berkenan di hadapan Allah. Pasti. Mau lakukan apapun, mau punya apapun, tapi kalau tidak punya iman, tidak mungkin. Dengan kata lain, pasti tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau mau berkenan di hadapan Allah, maka kita sebagai umat Tuhan wajib harus memiliki iman. Ya, wajib. Tidak bisa ditawar, harus. Sebab kalau tidak, apapun yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini salah satu ayat yang menunjukkan betapa pentingnya iman. Bahkan satu ayat yang lain ya, di kitab Roma, kita lihat sebentar, Roma
pada pasal yang pertama di ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17. Dikatakan demikian, sebab di dalamnya ini bicara tentang Injil, bicara tentang firman Tuhan. Di dalamnya, di dalam firman, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Karena memang Injil, firman berisi kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Kata yang bertolak ini berarti diawali atau berangkat dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam satu ayat yang baru kita baca, kata iman itu diulang sampai 3 kali. Ya, menunjukkan betapa pentingnya iman. Dalam firman Tuhan dikatakan itu berangkat dari iman, diawali dengan iman, bertolak dari iman, lalu kemudian dipimpin, diarahkan menuju kepada iman juga. Luar biasa, berangkat dari iman, tujuannya juga kepada iman. Sebab mengapa? Orang benar dikatakan akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita lihat dari 2 ayat yang baru kita baca, bahwa sungguh iman itu sangat penting. Sebenarnya ada banyak ayat, tapi saya tidak menyampaikan khusus tentang iman, ya. Tetapi intinya saya mau tekankan bahwa iman itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau umat Tuhan tidak punya iman, wah sudah, tidak bisa berkenan di hadapan Allah, tidak bisa. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau tidak punya iman, ya tidak bisa hidup sebagai orang benar, tidak bisa. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, bicara tentang iman, tentu kita tahu bapak orang beriman adalah siapa? Abraham. Semua pasti tahu. Nah, sebagai umat-umat Tuhan, seharusnya kita ini mewarisi imannya Abraham. Ya, di Roma 4 ayat 16. Agak banyak buka Alkitab sore ini, saudaraku, ya. Roma 4 pada ayat yang ke-16. Dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Nah, ini bicara tentang Israel, ya. Keturunan Abraham secara jasmani itu kan Israel. Tetapi dikatakan ada kata bukan hanya. Berarti bukan hanya bagi Israel, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi kita perhatikan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Dikatakan bahwa hal ini berlaku bukan hanya bagi keturunan Abraham secara jasmani. Maksudnya Israel itu, ya, yang dikatakan hidup dari hukum Taurat. Israel, orang Yahudi itu pegang teguh hukum Taurat, ya, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, wah, mereka masih mempertanyakan, mereka masih belum mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ketika ada mungkin adat atau tradisi atau apa yang oleh Tuhan Yesus tidak dilakukan, wah, karena mereka ini orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat begitu teguh pegang hukum Taurat, wah, mereka langsung mencela, ya, kok begini, kok begitu, dan sebagainya. Nah, kita kembali. Jadi ternyata bahwa Roma 4 ayat 16 tadi dikatakan bukan hanya berlaku bagi Israel, tetapi juga bagi semua yang hidup dari iman Abraham. Dengan kata lain, Tuhan mau, firman Tuhan ingatkan supaya kita sebagai umat Tuhan mewarisi imannya Abraham. Ya, jadi ayat ini mau tekankan, Bapak, Ibu, saudara saya, kita harusnya mewarisi imannya Abraham. Nah, oleh karena itu kita mau belajar, ya. Ada beberapa hal yang kita akan lihat dari imannya Abraham. Karena kita kan umat Tuhan harus mewarisi imannya Abraham. Maka kita lihat imannya Abraham itu ternyata memiliki 3 aspek. Nah, ini akan kita baca, ya, 3 aspek
yang ada di dalam imannya Abraham yang harus kita miliki. Karena apa? Abraham itu dikatakan adalah bapak kita juga. Kita harus mewarisi imannya Abraham. Iman Abraham 3 aspek, maka kita umat Tuhan juga harus memiliki 3 aspek dari iman. Yang pertama, di Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, kita lihat sebentar ya. Kejadian pasal yang ke-12 di ayat yang pertama, lalu disambung ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, yaitu Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku, ini kali pertama ya nama Abraham muncul dalam Alkitab. Tuhan ngomong sama Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Ya, jadi tempat di mana Abraham sudah tinggal sekian lamanya. Saya percaya Abraham tinggal di tempat ini bukan hanya 1-2 tahun, ya. Karena dicatat waktu Abraham berangkat ini umurnya berapa? 75. Jadi berarti Abraham sudah tinggal di sini cukup lama, puluhan tahun. Memang nggak tahu persis ya berapa lama tepatnya, tapi saya kira bukan 1-2 tahun. Sudah waktu yang lama Abraham tinggal di tempat ini, di Ur Kasdim ini, ya. Dan di situ pun Abraham tidak sendirian. Abraham tinggal beserta dengan sanak saudara, keluarga. Saudara, kalau kita dekat atau tinggal bersama keluarga, bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Tapi sebaliknya kalau kita jauh dari keluarga, sendirian, wah, kita merasa, waduh kok kayak seperti sebatang kara gitu jauh ya, seperti kayak tidak punya siapa-siapa gitu ya. Memang mungkin nanti akan ada teman yang baru, kenalan yang baru, tetangga yang baru, ya. Tapi kan bukan keluarga, ya. Nah, keluarga ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Punya keluarga, orang yang dekat. Ya kalau di dekat keluarga itu rasanya, aduh, ya. Senang, sukacita, bahkan mungkin ada yang merasa aman gitu ya, dan sebagainya. Nah ini Abraham dikasih perintah suruh pergi, keluar dari tempat itu, zona nyaman, tempat yang sudah mapan buat Abraham. Dan yang uniknya disuruh pergi ke negeri mana saudara? Yang sudah baca tadi, ke negeri mana? Yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kalau kita baca sekilas gampang gitu ya. Tapi coba kalau kita renungkan, disuruh pergi keluar meninggalkan zona nyaman, meninggalkan tempat yang sudah mapan. Tempatnya sudah tahu atau belum? Belum. Tuhan mau tunjukkannya kapan? Nanti. Sebab ada kata akan. Kata akan itu berarti belum. Kapan Tuhan tunjukkan? Tidak tahu. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ya tidak tahu. Tapi akan. Saya tanya, kalau Bapak Ibu Saudara jadi Abraham, kira-kira gimana? Kalau saya jujur tanya, Tuhan, tunjukno dulu tujuannya kemana. Betul ya? Negerinya negeri mana? Tempatnya tempat seperti apa? Lah kalau Tuhan tidak nunjuk lah ya saya gimana? Lah ini sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat yang mapan, meninggalkan zona nyaman, pergi tidak tahu tujuan. Tuhan mau nunjukno tapi nanti, waduh, sulit. Secara akal ini tidak bisa untuk diterima, betul ya? Tidak bisa diterima, Nah, saudara kalau mau diajak seseorang, ayo pergi sama aku, pergi mana? Wes pokoknya melo ae. Loh, tujuannya mana? Wes tolo pokoknya melo ae. Nah kalau yang ngajak ini orang bertanggung jawab ya apa sih? Nah kalau yang ngajak ini orang tidak bertanggung jawab, saudara dibawa putar tanpa tujuan, tiwas buang waktu, capek, ternyata tidak ada tujuannya. Putar tidak ada tujuannya. Waduh, nah kok sia-sia jadinya ya. Nah,
Abraham waktu terima firman Tuhan ini dikatakan pada ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kita lihat sebentar dalam Ibrani ya, untuk meneguhkan cerita ini. Kita lihat dari Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-8. Ini aspek yang pertama dari iman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Diulang lagi tuh. Ya, jadi di perjanjian lama itu kisahnya, di Ibrani perjanjian baru hal yang sama diulang, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Aspek yang pertama dari iman Abraham adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Iman yang disertai dengan ketaatan. Ya, memang saudaraku, Tuhan ingin supaya kita sebagai umat-umat Tuhan, kalau menyebut diri sebagai orang beriman, orang percaya, khususnya tentunya percaya kepada Tuhan, ya, maka kita harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kalau umat Tuhan berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau taat, dipertanyakan, iman percayanya itu bagaimana? Iman percaya itu benar atau enggak? Karena kalau benar, harus taat, wajib. Matius pasal 7 ini salah satu ayat yang mengerikan. Saya kalau baca ayat ini, saya renungkan ini, aduh, ngeri. Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 7 ayat yang ke-21 mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan kami mengusir setan demi namamu, dan kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini yaitu orang-orang yang ada di klasifikasi pada ayat yang ke-22 ini, ya. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang spektakuler, bernubuat, usir setan, adakan banyak mujizat. Ini kan spektakuler, wow gitu ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, yaitu mereka yang tadi, ya, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri. Ternyata apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, hal-hal yang spektakuler di mata manusia, ini kan hal yang luar biasa, ya. Bernubuat. Kan banyak umat Tuhan kalau dengar nubuat, waduh, seneng. Ya, dicari, dikejar, Padahal hati-hati. Ya, nubuat itu harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, kita nggak boleh dengan mudah mempercayainya. Karena jangan-jangan bukan nubuat, tapi lu buat-buat gitu, ya. Beda ya, nubuat itu dari Tuhan. Kalau yang benar dari Tuhan pasti terjadi dan tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau nubuat yang bertentangan dengan firman Tuhan, nah ini bukan nubuat, lu buat-buat. Nah ini sering kali umat Tuhan, wow, dengan dengar nubuat, mengejar nubuat, mencari nubuat, pada nubuat yang terbesar Tuhan sudah berikan, itulah firman Tuhan. Itu nubuat terbesar, dan tidak pernah salah. Kalau nubuat dari kata-kata manusia bisa salah, karena itu mesti dicek, diperiksa, hati-hati. Ya, kita tidak boleh gegabah. Juga dikatakan usir setan, waduh, ya, hal ini hal yang luar biasa. Usir setan, wah, luar biasa. Terakhir buat, bukan hanya mujizat, ya, dikatakan membuat banyak mujizat, banyak. Wah, jadi kalau orang masuk
kriteria seperti ini, ini pasti orang-orang yang dipakai Tuhan gitu ya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa memukau banyak umat Tuhan, betul ya? Tapi ternyata Tuhan bilang, aku udah kenal kamu. Loh, kok bisa? Padahal sudah lakukan hal-hal yang seperti itu, spektakuler, hebat, memikat banyak umat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku udah kenal. Dan itu terjadi pada hari terakhir. Hari terakhir itu kapan, Akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Ya sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, saya sedang hidup di akhir zaman. Tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi. Ya, banyak hal, ya. Mulai dari kesulitan-kesulitan dalam soal ekonomi, ya, kehidupan, kasih yang semakin tawar, semakin dingin, bencana-bencana alam yang terjadi dan sebagainya. Ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini dikatakan pada hari terakhir akan banyak orang yang, nah ini ayat 22. Nah, mengapa kok Tuhan tidak kenal? Pak sudah baca di ayat 21 itu jawabannya. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku, ternyata ketaatan itu adalah hal yang penting. Kata melakukan kehendak Bapakku di surga ini bicara tentang apa, Ketaatan. Iman tanpa ketaatan itu sia-sia, kosong, tidak berguna. Kalau menyebut diri beriman, maka harus belajar untuk taat. Wajib, Kalau enggak, ya nanti itu Matius 7 tadi berlaku, Tuhan bilang, aku tidak kenal. Aduh, kalau ini terjadi kan ngeri, Ya, saya kalau berulang kali merenungkan ayat ini, saya baca, saya renungkan, aduh, ngeri. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau termasuk golongan ini, Ya, aku gak mau, Tuhan. Aku mau belajar untuk, walaupun mungkin sempat gagal, mungkin sempat jatuh, ya, dalam melakukan firman Tuhan mungkin tidak bisa sepenuhnya taat gitu ya, tapi sadar, minta ampun, belajar lagi, Ya, karena memang Tuhan mau demikian. Oke, kita kembali, Jadi yang pertama, iman harus disertai ketaatan seperti Abraham. Karena iman, maka Abraham taat ketika Tuhan beri perintah. Berangkat tempatnya tidak tahu, taat. Nah, seringkali tuntunan Tuhan dalam hidup orang percaya itu step by step. Step by step itu maksudnya langkah demi langkah. Jadi Tuhan itu tidak buka semuanya, sudah seperti kayak Abraham. Tuhan tidak buka langsung, Abraham keluar dari sini. Nanti kamu akan jalan di sini, aku pimpin, aku tuntun kamu sampai ke sana. Itu tujuan yang akan aku bawa kamu ke situ. Dan di situ aku akan begini, kamu akan aku jadikan begini. Tidak bicara lengkap, tidak bicara komplit. Enggak. Tuhan cuma bilang keluar. Nanti tak tunjuki tempatnya. Di mana Tuhan? Tidak tahu. Pokoknya nanti tak tunjuki. Aku tidak ngomong dulu. Jadi Tuhan cuma ngasih perintah itu supaya Abraham melangkah. Ketika Abraham melangkah satu step, Tuhan kasih perintah lagi. Tuhan bukakan lagi. Abraham melangkah lagi satu step, Tuhan bukakan lagi. Abraham melangkah lagi satu step, Tuhan bukakan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya mau tahu tuntunan Tuhan semakin hari semakin lengkap, semakin hari semakin jelas, maka kita harus taat. Karena seringkali tuntunan Tuhan itu step by step, langkah demi langkah. Nah, kalau satu langkah tidak taat, tidak bisa lihat tuntunan Tuhan berikutnya, tidak bisa. Karena baru dibuka oleh Tuhan setelah kita melangkah di dalam ketaatan pada langkah yang pertama. Di langkah yang kedua Tuhan buka, taat, dibuka lagi. Kita melangkah ke langkah yang ketiga. Demikian selanjutnya. Ya, oke. Sekarang yang kedua, aspek iman yang kedua. Kita buka dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Roma pada pasal yang keempat di ayat yang ke-18 mulai. Demikian firman Tuhan.
Sebab sekalipun tidak ada dasar. Kata tidak ada dasar ini sudah garis bawah ya. Tidak ada alasan. Tidak ada hal yang bisa dijadikan ya boleh dikatakan landasan gitu ya. Tidak ada ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini luar biasa. Sebenarnya tidak ada dasar. Apa dasarnya berharap? Tidak ada kok dasarnya. Ya, kita lanjut. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Biasanya kalau tubuh lemah, iman juga jadi ikut lemah. Biasanya gitu ya. Kalau tidak waspada, tubuhnya lemah, fisiknya lemah, ekonominya lemah, masalahnya berat membuat pikirannya jadi lemah. Biasanya imannya juga kadang jadi lemah. Ini seringkali terjadi. Tapi Abraham luar biasa, dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Ya, mengkongkong emak-emak. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, orang usia lanjut ya pasti tertutup. Ya, jangan lagi usia 90 ya. Usia berapa mungkin? Ya, 60, 70 wah, kalau sampai punya anak itu luar biasa. Mungkin tidak ya Pak Dokter Michael usia 60, 70 punya anak? Rasanya tidak mungkin ya. Bagi ibu-ibu apalagi maaf kalau sudah melewati masa menopause atau apalah istilahnya ini sudah tidak mungkin lah punya anak ya. Belum itu aja kalau sudah umur 40, 45 itu punya anak itu risikonya besar, betul gitu. Nah, apalagi kalau sudah melewati wah sudah tidak mungkin. Ini Sarah sudah hampir 90 ya. Emak betul itu ya, bahkan mungkin sudah cocok jadi emak cowok. Ya, kira-kira Oke, saya lanjut. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Padahal fisiknya melemah, tapi terhadap janjinya Tuhan Abraham tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wow, luar biasa. Ya, secara manusia bagi Abraham yang sudah tambah umur ya. Kemarin aja loh umur 75, tidak bisa masih ya. Kan selisih umur Abraham dan Sarah ini kurang lebih 10 tahun. Nah, kemarin waktu Abraham umur 75, Sarah umur 65, tidak punya anak. Nah, ini sekarang sudah hampir 100. Mungkin Abraham 90 sekian, Sarahnya 80 sekian, lah ya tambah. Lah ya mosok mungkin ya? Ya tidak mungkin lah. Itulah sebabnya dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham bukan dikatakan di sini walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Situasi yang dia hadapi berlawanan dengan akal pikiran manusia. Namun Abraham tetap percaya dan berharap. Bagi Abraham tidak ada kata putus asa. Walaupun secara akal manusia ya sudah, tidak mungkin, tidak bisa, tidak akan bisa. Itu secara pikiran manusia. Namun Abraham tidak putus asa. Hal yang senada juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Perhatikan kalimat berikut, kami habis akal. Kata habis akal sudah tidak ngerti. Ya, berpikir dengan akal ini sudah tidak bisa lagi karena sudah kehabisan akal ya. Tapi itu masih koma, namun tidak putus asa. Orang biasanya kalau sudah habis akal sambungannya apa putus asa. Biasanya gitu. Lah kalau sudah habis akal, lah kalau masih selama bisa dipikirkan itu mungkin masih bisa dianalisa, mungkin masih bisa diduga, mungkin masih bisa diplan atau direncanakan. Tapi kalau sudah habis akal, mentok biasanya sudah menyerah putus asa biasanya gitu. Tapi Abraham tidak. Ya, Paulus juga tidak. Sekalipun habis akal, tetap
tidak putus asa. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu keteladanan buat kita. Iman yang kedua yang dimiliki oleh Abraham, aspek iman yang kedua adalah iman yang disertai dengan pengharapan. Sekali lagi, iman yang disertai dengan pengharapan. Kita memang tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan akan menolong kita. Seperti kayak Abraham tidak tahu nanti bagaimana ya caranya Tuhan menolong Abraham dan Sarah bisa punya anak ini gimana? Tidak tahu. Abraham memang tidak tahu, Sarah tidak tahu. Tapi yang penting kita tetap percaya dan berharap. Sekali lagi, tetap percaya dan berharap. Abraham percaya Tuhan berkuasa melakukan segala apa yang Tuhan janjikan. Iman akan hidup. Iman akan dihidupkan oleh pengharapan. Ya, jadi karena itu jangan pernah berhenti berharap. Tetap berharaplah kepada Tuhan. Tetap nantikanlah Tuhan. Tidak masuk akal, tidak ada dasar untuk berharap. Tetap berharap, tetap percaya. Karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Itu aspek iman yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kembali dalam kitab Ibrani pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-17. Ibrani pada pasal 11 di ayat yang ke-17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, terjemahan lain berkata diuji, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, menerima janji untuk punya anak dan punya anak di usia sangat tua, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Ya, kisahnya nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian pasal yang ke-22. Ya, saya tidak bacakan untuk menyingkat waktu. Nanti baca itu kisahnya Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Setelah mendapat Ishak, Tuhan minta supaya Ishak dijadikan korban bakaran. Ya, dapat anaknya saja di usia lanjut, nunggunya puluhan tahun, ya, sekarang sudah dapat cuma satu, Tuhan minta persembahkan sebagai korban bakaran. Wow, ini permintaan yang sangat-sangat sulit. Karena bagi Abraham yang paling dicintai dalam hidupnya adalah Ishak. Betul ya? Loh ya pasti Kalau saudara dan saya merenung sejenak, bagi Abraham dan Sarah yang paling dicintai dalam hidupnya adalah Ishak. Pasti bukan yang lain. Hambanya, ini ternaknya, kekayaannya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sama Ishak, tidak ada apa-apanya. Andai kata ini ya, ada orang minta sama Abraham, Abraham aku minta, ya, minta dengan paksa, nodong Abraham, aku minta, kamu berikan Ishak atau kamu berikan hartamu? Abraham pasti bilang, PN, hartaku PN, tidak apa-apa, ambil semua hartaku, yang penting Ishak jangan. Karena bagi Abraham Ishak ini hal yang luar biasa, penting, berharga buat Abraham. Ditunggu lama, dapat di usia tua, dapatnya cuma satu. Tapi Tuhan minta, ya, karena iman, maka Abraham bisa berserah, ya. Dan Tuhan tahu hatinya Abraham. Jadi kalau Abraham waktu mempersembahkan Ishak, menyerahkan Ishak anak yang tunggal itu, saya percaya Abraham tidak pura-pura. Kalau di depan manusia mungkin bisa pura-pura, tak kasih, tidak apa-apa, ambil. Tapi dalam hati dongkol. Sakjane aku tidak rela loh ngasih. Aku tidak rela ngasih bagi kamu. Tapi pura-pura. Kalau di depan manusia kan bisa begitu, bisa. Karena Pak manusia kan tidak tahu hati kita. Tapi saya tanya, kalau di hadapan Tuhan bisa nggak pura-pura? Nggak bisa. Kalau Abraham pura-pura, Tuhan tak kasih, tapi dalam hati Abraham dongkol. Dalam hati Abraham tidak bisa terima. Dalam hati Abraham tidak menyerahkan dengan sungguh-sungguh. Oh, Tuhan tahu. Pasti Tuhan tahu. Tapi Alkitab mencatat Tuhan tahu penyerahan Abraham kepada Tuhan. Abraham rela menyerahkan apa yang ia paling sayangi kepada Tuhan, menunjukkan bahwa Abraham sungguh-sungguh memiliki iman yang disertai dengan penyerahan.
Iman yang benar adalah iman yang disertai dengan penyerahan dan bukan iman yang menuntut. Ada banyak umat Tuhan seringkali punya iman dan di dalam imannya itu dia banyak tuntutan. Tuhan, Engkau harus berkati aku. Tuhan, Engkau harus tolong aku. Tuhan, Engkau harus buka jalan bagiku. Kalau tidak, awas. Loh, tunggu dulu saudaraku. Siapa kita? Kok berani nuntut, berani ngeklaim gitu saudaraku ya? Berani memaksa Tuhan? Loh, tunggu dulu. Iman yang benar bukanlah iman yang menuntut. Tapi iman yang benar justru adalah iman yang disertai dengan sebuah penyerahan. Memang kita sebagai manusia punya keinginan. Tetapi Tuhan izinkan ada pada satu titik kita harus menyerah kepada Tuhan. Saya ulang ya. Memang secara manusia semua kita punya keinginan. Tapi sampai pada satu titik Tuhan mau kita harus menyerah. Sehingga Tuhan akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Karena penyerahan itulah yang membuat iman seorang umat Tuhan dibawa menuju kepada kesempurnaan. Teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tentu Bapak Ibu Saudara tahu ya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadamu, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Penyerahan. Iman akan jadi sempurna kalau iman itu disertai dengan penyerahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman Abraham bukanlah sekedar iman biasa, bukanlah sekedar percaya biasa, tetapi iman yang disertai dengan tiga hal, tiga aspek. Sehingga layaklah Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dan kita umat Tuhan seharusnya mewarisi iman Abraham dengan tiga aspek ini. Yang pertama, iman disertai dengan ketaatan. Ya, ingat Tuhan itu ingin supaya kita taat. Kalau tidak taat nanti ada waktunya loh Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Waduh. Ya. Karena yang akan masuk surga ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa surgawi. Taat ini penting, saudara. Mungkin sempat gagal, tidak apa-apa, bangkit lagi. Tapi jangan sampai melawan dan berontak seperti kayak Israel sering melawan berontak kepada Tuhan. Waduh, tidak bisa. Sampai akhirnya Israel dibinasakan, tidak bisa masuk Kanaan, tidak bisa menerima janji Tuhan. Mengapa? Suka berontak. Ya, mungkin gagal untuk taat, tak apa-apa. Belajar lagi. Ya, saya juga begitu, saudara. Saya gagal taat, saya bilang Tuhan, ampuni aku mau belajar lagi Tuhan. Ya, kalau kita ini dalam hati punya kerinduan untuk taat, saudara, mungkin sempat gagal, tidak apa-apa. Tuhan tahu kerinduan kita. Yang paling penting itu ya, jangan sampai dengan tegas kita berkata, pokoknya aku tidak mau Tuhan. Waduh, jadi kalau sudah begini berarti berontak, saudara. Ya. Yang kedua, aspek iman Abraham adalah iman yang disertai dengan pengharapan. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap berharap karena Abraham percaya Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan. Dan yang ketiga adalah iman yang disertai dengan luar biasa. Ya, ayat penutup Galatia 3 di ayat yang ke-9. Setelah ini pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Galatia pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Itu yang setuju berkata amin. Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti halnya Tuhan berkati Abraham secara luar biasa, terutama berkat rohani ya tentunya ya, bukan berkat jasmani yang utama, bukan. Berkat jasmani itu hanya tambahan, imbuhan. Tapi yang utama diberkati dengan berkat rohani. Ya, keluarga Abraham dipimpin, dituntun Tuhan begitu indah. Beda dengan Lot. Kalau Lot kan berjalan pakai pandangan mata ya, keluarga Lot itu hancur, so. Istrinya jadi tiang garam, maaf ya, anak-anaknya hamil dengan ayahnya, so. Aduh, ngeri ya kalau dengar ceritanya Lot itu ngeri, so. Warganya Lot itu berantakan, so. Mengapa? Beda dengan Abraham.
Tuhan berkati Abraham, karena Abraham punya iman dengan 3 aspek yang sudah kita belajar bersama. Dan kita juga akan menerima berkat seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham. Amin. Silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan terus berbicara kepada setiap umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari. Dengan hati yang terbuka kami mau menerima firman kebenaran, karena kami rindu belajar dari Abraham, kami rindu mewarisi iman Abraham, iman yang disertai dengan ketaatan. Oh Tuhan, demikian juga iman yang disertai dengan pengharapan, dan iman yang disertai dengan penyerahan, sehingga membuat iman Abraham menjadi semakin hari semakin benar, semakin disempurnakan, dan Tuhan lakukan hal yang dahsyat. Berkat Tuhan dicurahkan atas Abraham. Kami rindu kami juga boleh mengalami hal itu. Dan Engkau berjanji, kalau kami hidup dalam iman seperti Abraham, maka seperti Tuhan berkati Abraham, Tuhan juga akan berkati hidup kami. Karena kami mau belajar, Tuhan, tambahkan terus iman kami, supaya iman kami semakin bertumbuh, semakin dewasa seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami, baik lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri, mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Dan kami percaya jika kami mohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus dalam perjamuan kudus. Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Begitu juga berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, pada malam ini iman setiap kami diteguhkan, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Akan kami rindu semakin hari semakin memiliki iman seperti yang Abraham miliki. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan bagikan, kita tolong Pak Mul, protokol kesehatan tetap kita jalankan. Kita katakan lewat satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat-Mu. Silakan pujian, menaikkan sembahku bagi Allah yang mulia, bagimu Allah yang mulia.
jalan yang baru di dalam Tuhan. Dosa kami diampuni, dosa kami dihapuskan, kami dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami umat-umat-Mu akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya kebenaran, kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami, melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dengan pandangan yang tetap tertuju kepada Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib yang membuktikan betapa Tuhan sungguh mengasihi setiap kita. Dia begitu memperdulikan, memperhatikan kita sehingga Ia rela memberikan nyawanya buat kita. Kalau nyawa tidak disayangkan, apalagi segala perkara yang lain. Karena itu mari belajar dalam menjalani hidup ini, jangan khawatir. Percayakanlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia Tuhan akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita. Haleluya. Kami naikkan syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih, sungguh besar anugerah Tuhan. Haleluya.
yang melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam hari ini, kekuatan yang baru sudah mengalir. Bahkan kasih dan kuasa Tuhan terus semakin bekerja dalam hidup kami. Hingga kalau ada kami yang sakit, kami boleh disembuhkan. Kami yang lemah, kami boleh dikuatkan. Kami yang susah, kami dihiburkan. Kami yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami terus menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu dengan cara yang ajaib dan dengan waktu yang tepat. Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya seperti Abraham diberkati, maka kami umat-umat Tuhan yang belajar untuk hidup beriman, kami juga akan menerima berkat seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham, terutama dengan berkat-berkat rohani. Dan Tuhan, hamba berdoa, Tuhan Engkau berkati iman rohani setiap umat-umat Tuhan semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga diberkati dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati dengan kesehatan, bahkan hikmat Tuhan Kau karuniakan kepada setiap umat-umat-Mu sehingga boleh menjalani kehidupan, membuat keputusan dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami serahkan juga Tante Magdalena ke dalam tangan Tuhan. Mama dari Ibu Elvida Tuhan, kami percaya kalau Engkau mau menyembuhkan, tidak ada perkara yang mustahil. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau tahu yang terbaik. Biarlah Engkau yang bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan cara-Mu, sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah Tuhan buka jalan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, akan mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan, cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Maka tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang berulang tahun sehingga mereka boleh semakin cinta Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah kami pada malam hari ini, kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami, terus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.